Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arimbia Ayuning Tias, NIM 14117140 dari Kapita Selekta Informatika RD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas review jurnal yang sudah saya kerjakan. Di sini saya mengambil jurnal teknologi dan sistem komputer dengan judul Sistem Pembukaan Kunci Otomatis Menggunakan Identifikasi Pola Ketukan. Dari mulai judul jurnal sudah cukup jelas dan tidak menggunakan singkatan yang tidak dapat dimengerti. Saya sebagai pembaca dapat mengerti dengan jelas apa isi dari jurnal yang ditulis oleh peneliti. Selanjutnya, penulis dan alamat. Di sini penulisnya adalah Alan Prasetyo, Rizal Isnanto, dan Eko Didi Widianto. Seperti yang kita ketahui bahwa penulis diurut berdasarkan tingkat kepentingan kontribusi dalam penulisan atau alfabetis. Seperti yang kita ketahui, di sini dituliskan berdasarkan tingkat kepentingan kontribusi. Kenapa demikian? Karena seharusnya jika dituliskan secara alfabetis, setelah Alan Prasetyo harusnya ditulis Eko Didi, tetapi di sini setelah Alan Prasetyo dilanjutkan dengan Rizal Isnanto, baru Eko Didi Widianto. Penulisan alamat di sini sudah cukup lengkap ya dan sudah cukup jelas. Selanjutnya adalah abstrak. Seperti yang sudah kita ketahui, abstrak itu adalah versi singkat dari paper. Biasanya tidak lebih dari 250 kata, tidak mengandung referensi dan rumus, dan berisi biasanya 5 kata kunci, yaitu motivation, problem statement, approach, result, dan conclusion. Setelah saya baca di dalam abstrak ini sudah terdapat 5 keyword itu, dan setelah saya hitung, abstraknya ini hanya berisi 177 kata, yang artinya tidak terlalu banyak kata yang digunakan untuk menjelaskan di dalam abstrak ini. Selanjutnya adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan sudah cukup jelas dan sepertinya tidak perlu saya baca lagi karena cukup panjang. Selanjutnya adalah metode eksperimen. Metode yang digunakan dalam pembuatan alat ini adalah kualitatif. Kenapa? Karena peneliti mengembangkan kualitas yang baru untuk memperbaiki alat yang sudah ada sebelumnya. Di dalam jurnal, peneliti sudah menjelaskan tentang desain dari alat yang akan dibuat, sehingga pembaca dapat mengerti dan mendapat gambaran tentang bentuk alat. Saya pribadi sebagai seorang pembaca dapat membayangkan dengan jelas bagaimana bentuk dari alat, karena peneliti atau penulis sudah menjelaskan dan mencantumkan gambar-gambar seperti tata letak sirkuit dan diagram-diagram blok yang dapat dimengerti oleh pembaca. Pengukuran standar dan perihal perancangan alat dijelaskan pada bab 3 perancangan sistem. Nah, seperti saya sudah katakan sebelumnya, di dalam jurnal ini disertai dengan diagram blok dari perangkat keras sistem yang ada di sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah gambar dari rancangan papan sirkuit elektronik. Jadi kita tidak terlalu bingung gitu, karena sudah disertai oleh gambaran. Selanjutnya adalah hasil eksperimen atau simulasi dan analisis. Hasil eksperimen atau hasil pengujian dijelaskan pada bab 4 implementasi dan pengujian. Di sana dijelaskan dengan cukup detail dan saya tidak merasa kesulitan untuk membacanya. Dan ini adalah tampilan dari hasil implementasi perangkat keras sistem, hasil implementasi menjadi Purwarifah, dan tabel hasil dari pengujian. Seperti kita sudah tahu sebelumnya, hasil analisis dari sistem ini harus berhubungan dengan tujuannya. Memang tidak secara spesifik dijelaskan di dalam jurnal hubungannya, tetapi kita bisa tahu secara tersirat. Contohnya dalam salah satu tujuannya nih, sistem dapat mengenali dan merespon dengan benar masukan kombinasi pola ketukan yang diterimanya. Dan pada hasil analisis dari pengujiannya itu, hasil skenario yang pertama, sistem tetap dapat mengenali ketukan yang diberikan sekalipun langsung mengetuk pada permukaan buzzer. Namun, pengguna harus memantau kedipan LED merah agar dapat memastikan sistem menerimanya sebagai ketukan. Di sini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa skenario dari pengujian ini tetap berhubungan dengan tujuan awal dari pembuatan sistem ini, yaitu dapat mengenali masukan kombinasi pola ketukan. Kesimpulan. Seperti kita ketahui, kesimpulan itu adalah ringkasan dari hasil penelitian dan penekanan pada hasil sesuai tujuan awal.
Di sini penulis menuliskan 5 poin yang berisi hasil dari penelitian. Referensi, di sini ada referensi dari jurnal yang saya ambil. Ini ada link jurnal yang saya pakai untuk mereview. Ini adalah akhir dari presentasi. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.